Swastiastu, pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Shanti di acara Bali Now. Dan saat ini di sebelah saya telah hadir pengurus DPD Pemuda Pancamarga Provinsi Bali, yaitu Sekretaris Daerah Pemuda Pancamarga Provinsi Bali, Dr. Ana Agung Putu Sugianti Ningsih, SIP MAP, dan Wakil Ketua PPM Bali, Imade Gede Raimisno, STMSI. Nah, kita mau ngobrolin masalah apa, tentang apa? Langsung saja kita sapa. Om Swastiastu, Punapi Gatre, Pak Rai, dan Mbok Gungtin, sehat dan bersemangat. Ya, semangat 45. Nah, ini kita mau ngobrolin banyak tentang sejarah Indonesia saat ini untuk anak-anak muda di luar sana supaya lebih memahami bagaimana sih perjuangan pejuang-pejuang kita dulu dan apa sih harus yang dilakukan anak-anak muda sekarang untuk meneruskan perjuangan para pahlawan kita dahulu. Oke. Nah, pertama-tama saya harus tanya nih tentang apa sih awalnya, bisa dijelaskan sejarah lahirnya organisasi Pancamarga ini? Ya, mungkin saya untuk menjelaskannya. Jadi, Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya ditanyakan tentang sejarah Pemuda Pancamarga ya, karena memang saya lahir dari sejarah Pemuda Pancamarga. Jadi Pemuda Pancamarga ini adalah organisasi pemuda yang dibentuk oleh tokoh-tokoh pemuda yang pada saat itu sangat luar biasa. Pada tahun 1971, jadi 52 tahun yang lalu, 27 April 1971, Pemuda Pancamarga dibentuk. Itu berasal dari mana? Dari Kecamatan Sukawati. Luar biasa, satu-satunya organisasi daerah yang bisa menjadi organisasi nasional, ya ini Pemuda Pancamarga. Luar biasa sebetulnya tokoh-tokoh muda kita zaman dahulu. Walaupun sekarang mungkin beliau sudah almarhum ya. Yang di Kecamatan Sukawati ini pertama didirikan Pemuda Pancamarga ini oleh Bapak almarhum Profesor Profindio, yang tokoh Sumba almarhum kemarin. Nah ini luar biasanya, kemudian setelah terbentuk di Kecamatan Sukawati, Gianyarin, di Ubud kemudian dipimpin oleh Bapak Cok Budi Suryawan, mantan Bupati Gianyar juga. Ini luar biasa. Nah, setelah terbentuk di dua kecamatan ini, kemudian ketika musda LVRI, tokoh-tokoh kita ini berkumpul. Nah, di situ ada Pak Alit Yude, anaknya Pak Ngurah Rai, pahlawan kita, yang ketiga, yang bungsu. Beliau juga sudah almarhum, baru tahun ini hampir barengan sama Pak Provindio. Ini bersama tokoh-tokoh muda waktu itu berbicara di Musda LVRI. Nah, dari Musda LVRI Provinsi Bali ini dibawa ke Munas LVRI Pusat. Disitulah kemudian digaungkan bahwa pemuda-pemuda kita di Bali ini, anak-anak waktu itu, Bapak LVRI mengatakan membentuk PPM, Pemuda Pancamarga. Seharusnya ini menjadi wadah nasional. Nah, LVRI nasional sepakat juga untuk membentuk wadah ini yang namanya juga tetap Pemuda Pancamarga. Dibentuklah kemudian PPM ini secara nasional. Itu luar biasanya pemuda-pemuda Bali ya. Memang sangat luar biasa, dan ya kita harap memang pemuda Bali ini tetap seperti beliau-beliau yang mendahului kita. Iya. Jadi apa sih latar belakang akhirnya dibentuknya organisasi Pancamarga ini? Ya, ini Pemuda Pancamarga ini kan terdiri dari anak-anak putra-putri pejuang revolusi, baik yang sudah meninggal di medan perang revolusi maupun yang masih hidup. Nah, ini keanggotanya pun otomatis setiap keturunan pejuang revolusi, baik yang meninggal maupun yang masih hidup, otomatis menjadi anggota Pemuda Pancamarga. Dan itu berlaku juga di seluruh Indonesia secara nasional. Iya. Bisa cerita nih Pak Rai, bagaimana sih sejarah dari Indonesia itu sendiri bisa akhirnya merebut kemerdekaan. Jadi mungkin anak-anak muda di luar sana agar lebih memahami begitu. Dan akhirnya kan sekarang sudah terbentuk mental-mental anak bangsa yang seperti Pak Rai, Mbok Gungtin ini agar bisa ditiru oleh anak-anak muda di luar sana. Ya, sebetulnya luar biasa sekali
bangsa Indonesia ini bisa menjadi sebuah bangsa ya. Karena yang dijajah oleh penjajah Belanda sampai 3,5 abad itu sebetulnya kan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Nah, ini yang dijajah oleh Belanda, hanya saja perjuangannya dulu masih kedaerahan, tetapi ketika Belanda merubah kultur stelsel menjadi politik etis, itu oleh pemerintah Belanda dirubah menjadi politik etis ini yang isinya apa? Pendidikan, kesehatan, kesejahteraan. Nah, dari pendidikan inilah kemudian terjadi perubahan pola perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ya, kita tahu kalau di Diponegoro ini kan pahlawan nasional, tapi tidak dalam rangka membentuk bangsa. Tapi karena beliau teraniaya kemudian melawan Belanda untuk mempertahankan haknya. Nah, kalau setelah politik etis ini, itu yang luar biasa. Jadi ketika politik etis diberlakukan oleh Belanda memberikan pendidikan kepada pribumi, dan itu pun pribumi yang punya uang tentunya. Hanya saja memiliki jiwa yang luar biasa. Pada 1907, Dr. Wahidin Sudorosodo mengajak mahasiswa Stopia. Stopia ini sekolah kesehatan untuk menangani penyakit lepra waktu itu. Lepra itu mirip mungkin seperti COVID sekarang, tidak ada obatnya. Dan dokter Belanda tidak berani mengobati. Nah, beliaulah yang mengajak mahasiswa Stopia ini untuk turun menangani penyakit lepra yang ada di Indonesia bulan September 1901. Kemudian 1907 disepakati, kemudian pada 1908, 20 Mei 1908 untuk melakukan pertemuan. Jadi Dr. Wahidin ini bersama mahasiswa melakukan pertemuan membentuk organisasi Budi Utomo, yang tokohnya waktu itu Sutomo, masih mahasiswa. Nah, dari Budi Utomo inilah kemudian terbentuk banyak organisasi. Serikat Dagang Islam, kemudian ada Jong Java, Jong Celebes, Sumatera Bonds, banyak sekali, dan ada organisasi kesusastraan juga. Dari 1908 sampai 1920 itu sudah terbentuk Sumpah Pemuda, bayangkan. Dari pendidikan ini 20 tahun kita sudah ingin bentuk suatu bangsa kan, berbahasa satu, berbangsa satu, bertanah yang satu, bangsa ingin bentuk. Nah, dari 1928 Oktober 1920 sampai 45, 17 tahun jaraknya, sudah bisa membentuk bangsa Indonesia. Inilah luar biasanya pendidikan. Dan saya percaya bahwa pendidikan itu mampu memberantas kemiskinan dan kebodohan. Bukan hanya kemiskinan dan kebodohan, bangsa pun bisa dibentuk dari pendidikan. Bayangkan, dari 1901 katakanlah itu, sampai 45, pendidikan diberikan oleh Belanda cuma 44 tahun. Kita sudah bisa merdeka. Dari 3,5 abad kita dijajah. Itu luar biasanya. Nah, kalau kemudian kenapa kemudian kemerdekaan ini menjadi luar biasa khusus untuk di Bali, pada revolusi dari kita menyatakan kemerdekaan Indonesia ini, Bali sudah menyatakan bergabung dengan bangsa Indonesia, berbangsa Indonesia. Luar biasa waktu itu. Dan revolusi yang paling luar biasa memang terjadi di Bali. Bali, Jawa Timur, kemudian Bandung, Jawa Tengah, Sumatera Barat. Dan di Bali ini banyak sekali yang berguguran. Kita bisa, adik-adik bisa melihat di TPP Margarana, Taman Pujian Bangsa Margarana ini ada 1.732 nisan, yang artinya ada 1.732 nyawa yang melayang, dan itu yang tercatat, dan saya yakin lebih dari itu. Itulah luar biasanya orang-orang Bali yang memiliki jiwa nasionalisme. Padahal bangsa kita baru merdeka dan masih direbut oleh Nika kan. Kalau seandainya waktu revolusi itu kita kalah, ya pahlawan-pahlawan kita seperti Pak Ngurah Rai ya pengkhianat jadinya. Betul. Tapi itulah keyakinan optimisme bahwa bangsa kita akan merdeka dan menyatakan bergabung dengan bangsa Indonesia. Ini sesuatu yang luar biasa oleh tokoh-tokoh kita di Bali. Iya. Jadi kalau sampai saat ini anggota dari organisasi pemuda Pancamarga sampai berapa, Pak Rai? Itu tidak terhitung karena tadi saya ceritakan bahwa otomatis ya. Saya saja di generasi ketiga. Saya generasi ketiga. Jadi ya cucu. Saya cucu kakek saya dua-duanya, kakek dari ibu dari bapak meninggal di medan perang. Nah, saya generasi ketiga dan sekarang sudah ada generasi keempat bahkan. Anak-anak saya. Betul. Nah, jadi otomatis ya keanggotanya. Otomatis, cuman kalau kita lihat dalam kegiatan-kegiatan setiap 20 November kita melakukan napak tilas. Napak tilas dari situ baru kelihatan banyak yang bagaimana banyaknya kita punya anggota keluarga. Itu karena kita tidak menganggap anggota keluarga.
keluarga pemuda Pancamarga. Iya, dari anak, cucu, sampai cicit yang ya, berkumpul saat itu baru terlihat ya, begitu banyaknya ya, anggotanya. Saya mengumpul di Taman Pujaan Bangsa Margirana setiap 20 November. Setiap 20 setahun sekali pasti akan bertemu ya, berkumpul. Iya. Baik pemirsa, nanti di segmen kedua kami masih akan membahas tentang organisasi pemuda Pancamarga. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, masih bersama Pak Rai dan Mbok Gungtin, kita masih membahas tentang organisasi pemuda Pancamarga. Nah, Pak Rai dan Mbok Gungtin, sekarang Mbok Gung ya yang siap. bercerita, menjelaskan kepada para pemirsa Bali Now bagaimana sih dan apa saja kegiatan yang dilakukan pemuda Pancamarga selama ini. Baik, mungkin tadi sudah dibahas oleh Pak Rai Miso terkait dengan bagaimana sejarah ya. Jadi kalau yang namanya kita melihat sejarah, pasti otomatis akan berujung pada apa sih yang harus kita lakukan untuk organisasi ini tetap ada, kan itu, merawat organisasi yang sudah dibentuk udah 52 tahun dan baru 27 April kemarin kita merayakan ulang tahun ke-52 ini. Jadi PR kita banyak sekali. Ya, kita punya keluarga pejuang itu banyak, apalagi sekarang veteran itu sudah tidak lagi veteran pejuang ya Pak Rai ya. Jadi sudah banyak, ada sekarang juga ada perluasan veteran ya Pak Rai, ada veteran Dwi Kora, veteran pembela namanya, Dwi Kora, Trikora, yang pembebasan Irian Barat, yang PBB ya kan. Jadi sebenarnya lebih besar lagi sih lingkup kita, anggota kita banyak sebenarnya kalau mau kita akumulasi, cuma namanya suatu pengurusan dari struktur organisasi kepengurusan kan tidak mungkin terlalu padat ya, jadi tidak efektif nanti bekerjanya. Nah, yang jelas untuk pengkaderan itu kita biasa melaksanakan kegiatan Laksarmil, ya kan, latihan kepemimpinan, kegiatan ya bela negara, ya artinya memberikan wawasan kebangsaan, ya walaupun artinya keturunan pejuang, tapi kan masih harus tetap kita ingatkan lagi kan bagaimana kemerdekaan itu diraih oleh para leluhur mereka, para pejuang terdahulu, kakek, nenek, ya buyutnya kan seperti itu. Jadi nah hal inilah ketika Laksarmin juga kita membentuk generasi penerus ya, artinya calon-calon pemimpin-pemimpin yang siap untuk mendedikasikan diri kepada bangsa dan negara ini seperti para pendahulu kita ya, seperti itu. Jadi kita juga sering menyelenggarakan kegiatan-kegiatan. Nah, karena Pemuda Pancamarga ini satu unit dengan Yayasan Kebaktian Proklamasi, di mana Yayasan Kebaktian Proklamasi ini juga menaungi unit-unit kerja di bidang pendidikan seperti ada Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik Wirabakti, kan, ada kampus itu, ada juga SMK Wirabakti, ada SMK Wirabakti, SMA Wirabakti di Singaraja. Jadi itu kita perdayakan anak-anak yang memang dari unit kita untuk ya dibentuklah secara karakter agar mereka menjadi generasi muda yang tangguh, ya kan, yang tangguh, yang kuat, khususnya secara mental, karakter untuk melanjutkan perjuangan, melanjutkan tongkat estafet para pendahulu kita. Nah, kegiatan-kegiatan itu dari cara mereka mengorganize suatu kegiatan, kita sampaikan bagaimana nilai yang diwariskan para pendahulu kita, yaitu jiwa, semangat, nilai-nilai 45 ini harus kita jaga, kita lanjutkan, kita rawat, kita gelorakan. Ya. Jadi setiap hari-hari besar nasional biasanya kita menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang atraktif lah istilahnya dan inovatif, berkreativitas seperti lomba-lomba, ya. Ada lomba menyanyi, lomba baca puisi, ya kan, yang bertemakan perjuangan, melukis, dari anak playgroup lah, dari menggambar tokoh-tokoh pejuang seperti, tahu nggak ini siapa? Anak-anak kan dari sekarang harus ini siapa, tokoh siapa sih ini? Tahu nggak, diajarin nggak? Kalau kita tidak diajarin kan otomatis nanti gurunya atau ayah ibunya akan memberikan pendampingan, menyampaikan. Nah, dari sejak dinilah kita tanamkan hal tersebut, kecintaan pada tanah airnya, menghargai jasa para pahlawannya dengan kegiatan-kegiatan yang kita selenggarakan seperti lomba-lomba itu. Kemudian ada lomba paduan suara, menulis esai, drama, operet yang sekarang lagi
naik daun lah istilahnya. Jadi seperti itu kita adakan kegiatan. Nah, selain Laksarmil itu sendiri, kadang kita juga menyelenggarakan setiap tahunnya itu kegiatan-kegiatan seperti seminar nasional ya, bekerja sama dengan Museum Perumusan Teks Proklamasi di Jakarta. Biasa kita istilahnya kolaborasi ya kan, mengadakan seminar secara online. Kemudian di situ kita ambil beberapa titik sejarah yang dulu pernah disinggahi oleh pahlawan nasional Igusti Ngurah Rai, entah dari kemarin Munduk Malang, Yeh Kuning, Tanah Aron, sampai ke Margerane. Jadi seperti itu. Itu kita bahas dalam seminar nasional, di mana yang hadir itu adalah guru-guru, biasanya guru-guru sejarah, karena itu di buku sejarah itu nggak lengkap, kadang menceritakan tentang kisah pahlawan nasional Igusti Ngurah Rai. Nah, kita mulai dari Igusti Ngurah Rai dengan pasukannya, dengan istilahnya orang-orang yang memang terkait dengan perjuangan beliau pada masa itu. Nah, selain kegiatan-kegiatan itu, kita juga tentunya menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, Mbak. Pemuda Pancamarga yang berkolaborasi dengan tenaga pendidik dan kependidikan serta mahasiswa-siswa yang ada di internal unit kami itu. Jadi membuat kegiatan bakti sosial, misalnya seperti yang kemarin waktu acara ulang tahun kami selenggarakan, memberikan bantuan alat bantu kesehatan seperti tongkat, walker, kursi roda kepada para pejuang janda veteran yang memang membutuhkan di dalam kesendirian beliau yang tidak berdaya, kan kita harus tetap memperhatikan itu. Jadi biar tetap ada rasa kepedulian, jangan baru habis berjuang udah dilupakan begitu saja. Tapi kita harus ingat beliau yang berjuang itu meninggalkan anak, cucu, anak, cucu, istri, ya kan. Nah, itu harus kita betul-betul ingat gitu, dan harus diperhatikan, walaupun jangan hanya kemerdekaan ini saja yang dinikmati kan, sementara beliau, keluarga yang ditinggalkan tidak ada yang memperdulikan. Nah, selain itu juga kita kadang kalau kita dapat rezeki lebih kita kumpulkan, kita memberikan seperti santunan, seperti sembako juga kan, apalagi kemarin pada masa-masa Covid itu kami berusaha sekuat tenaga untuk bagaimana memberikan sesuatu kepada orang tua kami yang ditinggalkan, pernah ditinggal berjuang oleh suami beliau itu, seperti itu. Nah, itu kira-kira Mbak yang bisa kita perbuat sampai hari ini. Oke. Jadi Pak Rai dan Bu Guntin, masyarakat dan pemirsa Bali Now pasti ingin tahu keadaan sekarang para veteran itu seperti apa sih? Kalau tadi kan para janda-janda veteran masih diperhatikan. Kalau untuk veteran-veterannya sendiri sekarang yang masih ada? Kalau veteran pejuang tadi sudah diceritakan sama Bu Guntin, itu yang pejuang yang tahun 46 itu sudah sangat sedikit. Oh iya. Yang sekarang ini yang termasuk veteran itu kan tadi diceritakan pembela ya. Ada yang trikora, kemudian yang ada yang di tim-tim. Itu semua veteran. Yang kita ini kan di veteran tahun 46 ya, istilah veteran pejuang ini sangat sedikit, bisa dihitung dengan jari, karena kalau kita hitung umur beliau ini, kita saja sudah mendekat 77 tahun kan, yang 78, beliau 90, 100. Ya. Anaknya Pak Ngurah Rai yang tertua aja sekarang umur beliau sudah 84 anak-anak beliau. Hampir 100 lah ya. Jadi veteran-veterannya itu 90 ke atas, 100, sangat sedikit sekali. Masih dihitung dengan jari. Cuman keadaannya sebetulnya veteran ini sudah diperhatikan oleh negara. Beliau ini diberikan tunjangan veteran TUVET. Ada TUVET. Jadi di LPRI ini sudah memperjuangkan itu, dan banyak juga veteran-veteran yang sebetulnya dalam revolusi beliau ikut berjuang dan tidak tercatat, kemudian dicari sejarahnya, bukti-buktinya. Kalau memang terbukti beliau ikut berjuang, pasti diurus. Itu ada bedah rumah kayak gitu programnya. Masih tetap kesejahteraan mereka tuh masih tetap diperhatikan sampai saat ini. Seperti bedah rumah, kemarin juga kerjasama sama TNI juga kayak gitu. Tetap santunan untuk kehidupan kelangsungan hidup mereka pasti diperhatikan. Nah, cuman ini memang harus inventarisasi, itu memang diperlukan sekali.
dari pemerintah khususnya yang di daerah ya, kabupaten kota misalnya kan. Karena kalau secara global kan mungkin pasti ada yang arti kita menerima di pusat kan hanya menerima aja laporan di daerah. Nah ini harus betul-betul kita lebih selektif lagi kan, karena mengingat kadang ada soalnya mungkin 1-2 yang tercecer atau apa pas kebetulan kehidupannya tidak baik-baik saja, yang sedang tidak baik-baik saja itu kehidupannya. Jadi itu harus kita betul-betul sentuh dengan cara apa ya, inventarisasi. Disinilah peran dari dinas sosial mungkin yang memerlukan lebih ini lagi ya, artinya jangan mengandalkan data lama ya, coba digali ulang lagi, siapa tahu mungkin ada yang tertinggal atau apa, dan kondisi mereka sampai sekarang itu seperti apa ya, apalagi setelah pasca COVID ini kita kan nggak tahu ya, apa udah ada yang meninggal, apa udah ada yang, artinya bagaimana kehidupan. Kalau tidak merekanya ya mungkin cucunya gimana, sekolah nggak mereka, kan itu ya yang saya harapkan sih dengan teman-teman di PPM juga itu inventarisasi. Jadi kita tahu juga siapa nih yang harus kita bantu. Kadang memang ada yang sudah nggak berdaya. Ya betul, itu sangat penting banget ya. Ya itu apa ya, demi kelangsungan hidup mereka juga untuk bertahan hidup. Kebutuhan-kebutuhan seperti itu, dan misalnya kayak apakah mereka harus dibawa ke rumah sakit, dirawat atau apa. Kesehatan mereka juga sangat perlu ya diperhatikan karena mereka sudah tidak berdaya. Iya, kadang memang kalau setiap kegiatan veteran tuh pasti kumpul, Mbak. Pasti kumpul. Cuman yang ngumpul tuh kan yang masih bisa masih sehat, masih kuat, masih bisa jalan, tapi yang enggak, yang tergolak di berdaya gimana kan begitu. Nah, seperti itu mungkin nampaknya harus lebih ekstra dari pemerintah, khususnya dinas sosial gitu. Ya. Aduh, baik pemirsa, luar biasa ya ternyata kegiatan ini, sangat membantu juga, menolong mungkin para janda yang veteran itu kan yang sudah tidak berdaya, itu kan butuh bantuan dari orang-orang yang masih kuat seperti Pak Rai. Kemudian apa yang bisa kita berikan kepada beliau, karena beliau ditinggalkan oleh keluarga suami, misalnya begitu kan, untuk memerdekakan Republik ini. Kan begitu. Luar biasa. Baik pemirsa, setelah jeda kami masih akan membahas tentang organisasi Pemuda Pancamarga. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa Bali Now, kami masih membahas tentang bagaimana sih perjuangan para veteran, kemudian masih akan membahas tentang gerakan-gerakan organisasi Pemuda Pancamarga. Nah, Mbak Gungtin dan Pak Rai, melihat perkembangan zaman yang begitu pesat, bagaimana menurut Bapak semangat juang nasionalis generasi muda saat ini? Nah, gimana nih Mbak Gung dan saya dulu ya, Pak Rai ini? Nah, ini yang khusus untuk anak-anak muda ini. Semangat juangnya yang harus ditingkatkan. Nah, sekarang kita melihat ini era globalisasi, era digitalisasi yang udah semakin merasuk ke sukma, ke sum-sum darah daging. Anak-anak muda sekarang cepet banget ya kan, kemana-mana bawa gadget, kan gitu ya, tidur ditemenin gadgetnya, udah nggak ditemenin mama papanya lagi kan, gadgetnya kemana-mana, keluar rumah nggak tiada hari tanpa gadgetnya itu. Nah, disinilah tantangan kita semua, ketika kita tidak pandai memilih dan memilah ya apa yang baik untuk artinya generasi muda kita. Kan kadang namanya berita-berita yang bersifat hoax ya, bersifat ya istilahnya intoleransi ya, artinya mengandung unsur sara dan sebagainya, itu kan pasti masih ada ya. Jadi hal itulah yang mungkin harus kita antisipasi sejak dini. Di mana? Di lingkungan keluarga kita tetap memantau bagaimana anak-anak dalam bermain gadget ya mereka. Kemudian di sekolah, nah ini penting banget nih. Nah karena 2 tahun pandemi, 2 tahun pandemi ini, 2 tahun itu perlu waktu untuk membenahi lagi. 2 tahun mereka hanya di rumah saja atau dengan pergaulan mereka tanpa mengenal ya. Saya sangat miris sekali ketika ada anak-anak muda ini yang kehilangan nilai-nilai adat ketimurannya, nilai-nilai kesopanannya. Karena
karakter itu kan nampak. Bangsa Indonesia kita ini kan kelihatan banget ya dari karakteristik dari istilahnya insan-insannya seperti itu ya. Ya inilah yang harus kita betul-betul kita betul-betul kelola ya, kita betul-betul arahkan mereka khususnya di lingkungan pendidikan. Nah, mungkin dengan masuknya kurikulum-kurikulum yang berbau kesejarahan, yang dengan pendidikan moral. Kalau dulu masa-masa saya sih ada pendidikan moral Pancasila, PMP ya. PMP itu kan ya sekarang kayaknya udah nggak ada PMP lagi kan itu. Jadi mendidik moralitas generasi muda kita biar jangan sampai mereka mudah terpecah belah. Walaupun di dalam negara kita nanti itu kan pasti aja ada yang namanya pengkhianat bangsa, pasti ada saja. Cuman sedikit tidaknya mereka kan bisa membentengi diri mereka agar tidak terpengaruh dari menerima pengaruh dari luar ya. Jadi sosial media ini saya rasa ada plus minusnya. Plusnya mungkin ya kita lebih mengetahui dunia dimanapun, tidak perlu harus ke Amerika, kita sudah tahu isi Amerika kayak apa ya, kita tidak perlu ke Singapura, kita sudah tahu isinya seperti apa. Cuman ketika itu disalahgunakan terutama oleh pihak-pihak tertentu, itu bisa menjadi pemecah dari persatuan bangsa kita dengan membenturkan satu suku dengan suku yang lainnya, atau anak-anak muda, istilahnya seperti kami di ormas-ormas ini, satu ormas dengan ormas lainnya dibenturkan. Itu kan ya banyaklah kemungkinan hal itu terjadi, apalagi mentalitas generasi muda kita sekarang ini posisinya labil banget gitu kan, labil banget. Jadi kalau sedikit aja kita salah arahan atau gimana, salah mendapatkan informasi sudah dikecap duluan, sudah akhirnya ya sudah langsung mereka lakukan gitu lah. Jadi itu yang perlu kita, jadi PR besar untuk para pendidik-pendidik ini, para insan-insan pendidik di Indonesia ini gitu loh ya, bahwa ini udah bukan suatu hal yang mudah. Apalagi seperti Pak Rai juga tadi sempat mengatakan, bangsa kita ini bisa berdiri dan besar sehingga tercapai seperti ini kan karena pendidikan. Nah, Belanda dulu bahkan para penjajah itu kan berusaha membuat kita tuh bodoh semua. Ya mungkin anak-anak perempuan nggak dikasih sekolah lah, nggak boleh sekolah di tempat yang elit lah, nggak boleh membentuk organisasi kayak modelnya tempat wadah untuk belajar lah kan gitu kan. Berusaha mereka cuman kerjaannya di ladang memetik cengkeh apalah itu dengan aktivitas yang karena hari buruh sekarang keburu-buruan yang kegiatan-kegiatan seperti itulah ya. Jadi itu yang saya agak ini kan ya. Jadi mereka tuh kan digiring, kalau menurut mindset saya ya Mbak ya, kita kan digiring semua terpengaruh dengan mudah, artinya mencintai banget dunia digital itu. Nah kemudian dengan mudah akan masuk, dibombardir ketika kita bodoh, anak nggak mau sekolah, udahlah, udah kamu ikut kita, ya udah kita mau harus gini, ini bangsamu nih nggak bener dan sebagainya. Saya kan itu yang harus kita antisipasi. Siapa tahu nanti dari kita di Pemuda Pancamarga yang kuat mempertahankan nilai-nilai warisan dari leluhur, yaitu jiwa semangat nilai-nilai 45 ini, semoga nanti bisa disalurkan dengan kegiatan-kegiatan akademis ya, seperti yang saya bilang tadi, mungkin sosialisasi, setiap mungkin momen-momen penerimaan mahasiswa baru di sekolah-sekolah, sambil mensosialisasikan nilai-nilai sejarah peninggalan para dahulu kita. Jadi betul ya Pak Rai dan Bu Gung, bahwa untuk saat ini bagaimana gadget itu, apalagi medsos, anak-anak muda membuka medsos, kemudian di berandanya banyak informasi-informasi yang gampang diinput oleh mereka, kemudian diserap oleh mereka, dan itu tidak tahu yang negatif, yang positif bisa diserap oleh mereka, yaitu menjadi mental mereka disitulah jadi diuji ya. Kalau tidak kuat itu gimana tuh Pak Rai? Ya, memang kalau dulu kita pernah ada berbahasa mengatakan dunia tidak selebar kelor kan. Kalau sekarang dunia ini selebar handphone ini. Tadi disampaikan apapun yang kita dicari di sini ada. Dan disitulah sebetulnya tadi Bu Gongti mengatakan anak-anak ini harus pintar-pintar juga menggunakan medsos. Bukan anak-anak kita juga. Iya betul.
Yang kita khawatirkan, saya dulu pernah mendapat pendidikan proxy war. Ini jauh sebelum gadget ini berjalan di TNI itu, yang dikhawatirkan itu proxy war. Proxy war ini adalah perang yang tidak melibatkan militer, tidak menggunakan senjata. Perang yang menggunakan negara lain untuk menyerang negara lain seperti itu. Kemudian perang yang menggunakan teknologi untuk menghancurkan suatu bangsa. Nah, ini adalah teknologi. Salah satu. Tapi kita tidak bisa keluar, tidak bisa lepas dari ini. Ini luar biasa, manfaatnya tadi luar biasa. Cuma di sini ada berbagai macam informasi, ada apa positif dan negatif. Dan itulah bagaimana kita itu bisa mendidik anak-anak kita bisa bertanggung jawab untuk menggunakan ini. Proxy war yang sangat berbahaya ini ketika anak-anak ini memegang handphone tadi dengan informasi yang luar biasa, informasi yang tidak benar mereka serap masuk, itu akan menjadi merusak pikiran mereka. Moral. Ini proxy war yang sangat luar biasa ya ini sebenarnya. Tapi manfaatnya luar biasa juga. Nah, katakanlah seperti sekarang zaman saya anak-anak, saya pernah menjenuhan ya bahasa Balinya, menjenuhan tempat orang mendengar. Tapi saya di situ melihat anak-anak membuat wadah ini badai itu. Saya heran, kok kamu pintar sekali bikin wadah gini dari YouTube, Pak. Mungkin ya. Itu kan manfaat yang positif, tapi banyak juga yang negatif. Kalau begitu kan ternyata anak-anak sekarang ini bisa apa karena dari sini. Termasuk ogoh-ogoh kemarin teknologinya luar biasa, dari mana? Dari YouTube dia bilang. Ini yang sesuatu yang positif, tapi banyak sekali yang negatif dari sini. Itu yang harus anak-anak paham, jangan ambil yang negatif-negatif, karena informasi yang negatif juga banyak yang nggak benar. Yang positifnya bisa diambil, termasuk juga anak-anak baik pintar menggambar sekarang itu kan mereka juga belajar. Padahal kita khawatir dengan budaya kita. Di satu sisi banyak juga anak-anak yang suka menggambar sekarang. Banyak anak-anak yang lebih banyak suka menari, belajar menari. Cuman tetap proxy war ini pasti ada di sini. Proxy war sangat berbahaya, dan itu yang sangat ditakuti oleh militer kita, bukan perang gencatan senjata. Perang fisik. Tidak seperti tahun 45, tidak seperti itu lagi perangnya. Udah nggak bawa bambu runcing. Sudah beda. Menghancurkan negara dengan ini. Hanya segenggam handphone ini bisa menghancurkan negara. Tadi pendidikan bisa membentuk bangsa. Ini pun juga begitu, bisa membentuk bangsa, bisa menghancurkan bangsa. Karena dengan teknologi ini suatu bangsa bisa maju kalau kita manfaatkan dengan ini. Anak-anak memanfaatkan ini, memahami IT sehingga bisa berkembang. Dan ini kita harap, karena bangsa kita ini memiliki sumber daya manusia yang sangat luar biasa. Kita memiliki penduduk 200 juta lebih, hampir 250, dan kemudian kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Ya gunakanlah ini bagaimana agar sumber-sumber daya manusia, sumber-sumber daya alam yang kita miliki ini bisa untuk membangun bangsa kita sejajar dengan bangsa yang lain. Tidak hanya sebagai kalau sekarang kan kita masih hutang nih. Sebetulnya saya berpikir dengan besarnya bangsa Indonesia, dengan kekayaan kita miliki, kita bisa jadi negara debitor, memberikan bantuan kepada negara, sehingga negara itu tergantung kepada kita. Mereka yang berhutang kepada kita ini, saya yakin ke depan adanya bukan debitor, koruptor. Itu saat ini ya. Kredit ini karena bukan dikorup ya, banyak korup, sehingga kita terus mengkredit, berhutang, tidak efisien, tidak positif jadinya untuk pembangunan. Kalau hutang yang bagus ini kan hutang yang positif ketika digunakan untuk pembangunan. Dari pembangunan ini kita mampu mengembalikan hutang. Dan tidak seperti itu. Suatu saat kita harus berhenti berhutang, menggunakan sumber daya kita sendiri untuk membangun bangsa. Apa yang kita apa yang ada di sini semua. Sekarang zaman listrik. Kita memiliki sumber daya kelistrikan yang sangat luar biasa. Di Morowali dan macam-macam, itu yang harus kita kelola. Kenapa kita tidak mampu mengelola itu untuk menjajah bangsa yang lain, untuk menjajah dalam fisik tadi ekonomi kita yang menciptakan itu, kemudian kita jual, sehingga kita menjadi negara debitor, tidak lagi sebagai negara kreditor. Itu keinginan saya, kapan sih negara saya bisa menjadi negara debitor? Jadi presiden. Nah, ini real. Suara hati Pak Rai nih. Saya berpikir sebetulnya kita mampu, karena kita terbiasa. Kita butuh pemimpin yang memahami dan mau will memimpin. Saya yakin kalau pemimpin kita mau menghentikan utang, membangun dengan kekuatan sendiri, ya bisa jadi debitor. Orang kita punya sumber daya alam yang sangat luar biasa, sangat luar biasa, yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa yang lain.
Tuhan sudah hadir Makanya sekali. menjajahnya ke Indonesia. Kita dijajah kan karena sumber daya alam. Iya. Iya. Jadi bangsa Eropa itu datang mencari sumber-sumber makanan. Kekayaan alam dan di dia Indonesia. kuasai. Aneh kan, orang kita punya kok dijajah, kita harus yang menjual ke mereka itu. Iya, nah sekarang inilah yang harus betul-betul kita lakukan. Apa yang bisa kita manfaatkan dari kekayaan alam di Indonesia untuk memperkuat negara kita, gitu betul. ya. Saya ingin seperti itu, sangat ingin. Iya, Saya yakin iya. bisa jadi negara debitor, masa terus kreditor. Nah, jadi ini yang penting karena kita membahas masalah sejarah perjuangan segala macam. Nah, upaya apa nih yang harus dilakukan untuk membangkitkan kembali semangat juang 45 generasi muda di tengah gempuran globalisasi seperti sekarang nih, Mbok Ge ini atau Pak Rai nih yang upaya ya. Nah, apa nih yang upaya nih? dilakukan? Nah, kalau dalam konteks dan lingkup kami ya di Pemuda Pancamarga, tentunya seperti yang kami sampaikan tadi bahwa kami akan tetap konsisten melaksanakan kegiatan Laksarmil. Ya, jadi pembentukan karakter jadi calon-calon pemimpin yang diawali dari internal kami, jadi keluarga besar kami, ya kan. Jadi itu nanti kalau memang sudah artinya kami bisa betul-betul membentuk hal itu, kami akan kembangkan mungkin ke siswa-siswi, walaupun mungkin sekarang kami juga sudah melakukan hal itu. Nah, dengan kegiatan yang tadi kami sampaikan dalam unit-unit kerja yang ada bersama kami kan, ada sekolah-sekolah itu. Iya. Jadi kami punya dosen, punya guru yang dilatih menjadi tim komunikator JSN 45. Itu bisa berguna sekali dan dimanfaatkan untuk memberikan sosialisasi. Misalnya adik-adik datang ke Margerane, mau ngelihat Margerane, nanti kami di sana juga menyediakan penceramah lah istilahnya. Ya, yang bisa memberikan sosialisasi, menuntun gimana sejarahnya ini Margerane, kenapa ada nisan itu, ada bagaimana bisa ada patung Ciung Wanara, apa itu dan sebagainya. Nah, melalui tim komunikator ini jadi kan bisa artinya menyambung sejarah itu, walaupun mereka tidak dari hal yang tidak tahu mereka menjadi tahu, dan banyak di situ kita ada museum di sana ya. Jadi kita kan satu pengelolaan ya dengan Taman Kebudayaan Margerane juga. Jadi berkunjung ke sana plus diminta penceramah apa kita siap untuk mengabdikan diri untuk itu. Nah, memang kadang-kadang anak-anak muda sekarang kan kayaknya kalau diceramahin itu pasti nggak mau ya. Mereka pasti nutup telinga atau kabur. Kalau udah orang tuanya ceramah aja udah langsung mencuang, apalagi orang lain kan begitu kan, apalagi ngomong sejarah yang katanya bikin ngantuk kan begitu kan. Ya jadi kadang ya seperti itu, kita buat kegiatan setiap tahun jelang 20 November Hari Puputan Margerane, kita mengadakan kegiatan-kegiatan seperti lomba-lomba. Nah, kayak lomba nyanyi kan. Kalau lomba nyanyi lagu perjuangan, nah di dalam lagu itu masih ada syair-syair yang tentunya pasti sedikit tidaknya nyantol lah sama mereka kan itu. Jadi seperti apa. Kemudian ada juga tentang lomba-lomba yang dimulai dari sejak dini itu kayak melukis, menggambar, ya kan, mewarnai dan sebagainya. Saya rasa itu sampai saat ini lebih kayaknya lebih optimal lah diselenggarakan ya, karena lebih cepat menularnya dibanding anak-anak tuh hanya dikasih ceramah-ceramah. Mungkin lebih ya dengan media sosial kita bisa manfaatkan dengan pembahasan. Dan di TPB Margerane sekarang Taman Pujaan Bahasa Margerane sudah ada yang digital. Jadi kita bisa melihat bagaimana perjalanan Gusti Ngurah Rai dengan satu klik dengan pakai LCD besar, layar besar di sana. Itu udah boleh deh berkunjung ke TPB Margerane. Jadi bisa ngelihat di sana bagaimana di museum itu ada perpaduan dari ada di sana museumnya, kemudian ada juga plus digital yang di sana untuk mengetahui sejarah. Jadi itu yang bisa kita real yang kami lakukan saat ini ya kan, dan tetap menjalin silaturahmi kami dengan para ya keluarga veteran yang masih
ada. Iya. Ya dengan ya mungkin seperti tadi yang bisa kami lakukan, memberikan santunan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Iya, kalau Pak Rai ini kan seorang pengajar yang menguasai sejarah nih. Nanti dijelaskan di segmen keempat ya, Pak Rai, apa sih upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk pemuda-pemuda kita ini dalam menghadapi gempuran-gempuran globalisasi saat ini. Baik pemirsa, kami akan kembali setelah jeda. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, masih bersama Bali Now, bersama Pak Rai dan Mbok Gungtin, pengurus dari organisasi Pemuda Pancamarga. Nah, tadi terputus ya di segmen ketiga, bagaimana sih upaya-upaya Pak Rai Perbadi untuk mengupayakan agar para pemuda-pemuda ini bisa melawan gempuran kemajuan zaman lah saat ini ya, agar mental pejuang 45 masih terpupuk sampai sekarang. Ya, tadi sudah banyak disampaikan oleh Bu Gungtin ini tentang nasional karakter building ya, membangun karakter nasional dengan cara tadi. Dan memang kita ini, anak-anak ini kalau kita paksa mereka dengan cara kita, kadang-kadang mental juga. Nah caranya apa? Ya kita ikuti. Apa sih kesenangan mereka, itu kita ikuti, kemudian baru kita belokkan ke tadi, nasional karakter building. Jadi anak-anak sekarang ini sangat jarang yang memahami tentang sejarah masa lalu bangsanya. Yang perlu dilakukan adalah merefleksikan dan mengaktualisasi. Refleksinya apa? Tak pahami sejarah kita, tadi sebetulnya di gadget ini banyak sekali informasi. Ada buku-buku yang menyampaikan tentang sejarah bangsa kita yang sudah saya jelaskan panjang lebar tadi, bangsa yang sangat luar biasa, kemudian bisa mereka menjadi suatu bangsa Indonesia yang terdiri dari banyak kerajaan-kerajaan. Ini kan dibangun oleh para pemuda waktu itu. Kalau Bung Karno saja lahir tahun 1901, ketika belum menjadi presiden kan umurnya 44 tahun. Betul. Bulan Juni, beliau lahir bulan Juni. Bulan Juni 1901. Dalam umur 44 tahun, beliau sudah bisa jadi presiden. Jadi anak-anak muda pada zaman penjajahan itu sangat luar biasa dari pendidikan ini. Itu refleksi kita. Nah sekarang kita sudah merdeka seperti sekarang ini, apa yang harus kita lakukan? Itu gunakanlah pendidikan yang ikuti sekarang, apalagi dengan gadget sekarang ini. Tadi Bung Tin mengatakan 2 tahun kita sudah dipisah. Nah, yang namanya manusia ini kan makhluk sosial. 2 tahun kita dipisah sebagai makhluk sosial, tanpa komunikasi, tanpa ketemu teman-teman. Makanya banyak anak sekolah juga yang mereka kita ini kan anak COVID. Kita kan murid COVID, orang nggak pernah ketemu. Alumnus COVID. Jadi ini sesuatu yang luar biasa sebetulnya untuk merubah pola pikir. Ini yang makanya saya katakan tadi, saya khawatir ada proxy war di sana. Ada proxy war di sana. Kenapa? Kita ini makhluk sosial, harus berkomunikasi, tidak hanya setiap hari Bu Untung bilang baru bangun sudah ambil di rumah semua pegang gadget kan tanpa komunikasi. Ini sebetulnya sangat berbahaya bagi kita. Walaupun tadi saya katakan itu positif, banyak kita bisa memilah. Kita harus bisa merefleksikan tadi bagaimana pemuda-pemuda zaman dulu membangun bangsa ini, bahkan di Bali. Saya katakan di Bali luar biasa. Kalau bangsa Indonesia dibangun dari aktivis-aktivis yang di Jawa, tapi di Bali luar biasa juga. Pemuda kita pada 1971 sudah membentuk organisasi lokal daerah yang menjadi nasional. Tidak ada lagi pemuda Pancamarga. Hebat ini hebatnya. Makanya saya bangga. Saya merasa menjadi pemuda Pancamarga ini tidak ada apa-apanya ketimbang beliau-beliau yang sudah mendahului saya. Makanya saya sangat menghormati orang-orang tua yang membangun organisasi ini, sehingga saya tinggal melanjutkan. Jangan sampai pemuda Pancamarga ini bubar. Karena pemuda Pancamarga ini organisasi sangat penting untuk membangun karakter nasional bangsa kita ini. Nah, pemuda-pemuda sekarang ini, tapi saya tidak pesimis juga bahwa mereka tidak akan mampu. Hanya saja mental, moral yang perlu kita tingkatkan. Kalau kita bangsa ini memiliki moral yang hebat, yang tinggi, kita akan mampu kok bersaing dengan bangsa yang lain. Kalau masalah kepintaran itu yang membersihkan, tapi kalau ketika kita memiliki moralnya, diikuti dengan kepintaran, kita pasti mampu sejajar dengan bangsa yang lain. Jadi ya kita tidak terus menjadi kreditor, kita akan menjadi debitor, dan kita akan menjadi bangsa yang sangat maju dengan
apa sih kualitas SDM dan sumber daya alam yang sangat luar biasa sudah diberikan Tuhan kepada kita. Bayangkan laut yang sangat luas. Luas kita ini 1 juta mil digabung dengan laut. Sangat luar biasa. Kemudian kita memiliki pulau-pulau yang memiliki kekhasan sendiri-sendiri, memiliki sumber daya alam sendiri-sendiri. Ini yang perlu kita bangun, dan anak-anak muda dengan gadget ini sangat paham luas bangsa kita, apa yang menjadi potensi itu harus diperdalam, dan tentu tadi moral mental dan moral. Itu yang sangat penting kita bangun. Iya, berarti itu menjadi dasar dan landasan anak-anak muda sekarang ini ya, moral itu. Paling penting moral. Baru pendidikan. Ya, kalau kita pintar tidak memiliki moral, tadi Bu Kunti bilang korup. Ya betul. Bangsa kita kaya. Mental kan dan moral. Moral kan, kita miskin moral ya. Jadi mental jadi moral kacau. Iya. Nah, jadi apa nih pesan-pesan buat pemuda-pemuda bangsa kita ini, Pak Rai dan Bu Agung? Ya, pesannya kalau saya sendiri sih pokoknya tetap kita melihat bahwa ada kalian di sini di muka bumi ini tidak luput dari campur tangan selain Tuhan ya tentunya, campur tangan dari para pendiri republik ini. Pendiri republik ini telah membuat negeri kita merdeka, membuat kita bisa bernafas setiap hari, masih merasakan keindahan alam yang Tuhan berikan untuk negeri ini, kan itu yang bisa kita nikmati. Maka sebagai generasi muda yang sudah diserahkan tongkat estafet itu, kiranya untuk dilanjutkan. Jangan sampai negara yang kemerdekaannya diraih dari berjuang, bukan dari mengiba, bukan dari pemberian atau belas kasihan, tapi betul-betul dari tetesan keringat, darah, bahkan nyawa. Beliau bertempur di medan perang, ya. Jadi kita harus bisa mempertahankan. Jangan sampai negeri kita yang kita cintai ini begitu saja hancur di tangan kita selaku generasi penerusnya. Ya, tetap kuatkan mental, harus memilih dan memilah mana hal-hal yang baik dan buruk untuk dilakukan dan dijalankan gitu. Pupuk nilai empati, loyalitas, dedikasi kepada sesama ya, khususnya kepada bangsa dan negara. Kita tidak akan tahu serangan apa yang kelak akan datang ke negara kita lagi. Ya, jadi saat itu kita sudah siap. Jangan malah lari, kabur atau ngumpet di bawah kolong meja, tapi kita harus siap berjuang, fight untuk itu. Yang harusnya belajarlah dengan baik, kan itu. Yang harus suka berkesenianlah dengan baik, membawa nama Indonesia ke seluruh dunia. Jadi lakukan sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Ya Mbak, selaku pembawa acara ya tetap mengarahkan, artinya selain menyalurkan bakat juga kan artinya menambah wawasan. Mbak sendiri juga bisa menyalurkan nanti mungkin adik-adik, putra-putri dan sebagainya. Kami juga di lingkungan pendidik, ya kami juga akan melanjutkan sebagai keturunan Pancamarga, kami ya organisatoris di Pemuda Pancamarga, ya kami punya tugas untuk melanjutkan itu tongkat estafet itu. Betul, mempertajam pada bidang-bidang masing-masing ya. Ya, jangan pernah melupakan sejarah bangsa kita ini. Itu ya, penting. Pokoknya kita sangat bangsa yang terhormat, bangsa yang sangat terhormat. Tidak perlu kita berkecil hati walaupun Indonesia seperti ini, tapi ingat sekali lagi sejarah lagi bahwa bangsa lain sangat ingin sekali memiliki bangsa kita Indonesia tercinta ini. Iya betul. Ya, kalau Pak Rai apa pesan-pesan kepada pemuda-pemuda bangsa kita ini? Kalau saya sedikit saja, ya anak-anak muda sekarang, saya yakin Anda adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Hanya satu saja seperti yang disampaikan juga leluhur kita, apa yang Anda mampu berikan kepada bangsa kita, sekecil apapun, tapi optimal. Dan saya yakin sekecil apapun, tapi itu optimal dilakukan oleh semua anak bangsa. Bangsa kita pasti akan mampu bersaing dengan bangsa lain. Dan tadi tentunya moral dan attitude yang harus dijaga, sehingga bangsa kita benar-benar bisa bersaing dengan bangsa lain. Itu. Fondasi yang kuat moral. Iya. Jadi
Nah, Pamungkas nih, apa nih harapan Pak Rai dan Mbok Gung terhadap bangsa kita tercinta ini? Ya. Kalau saya sendiri sih harapannya tentunya kami tidak akan bisa berjalan ya tanpa ada sinergitas dari ya pemerintah, dari pusat, daerah dan semuanya. Kami sendiri hanya artinya ormas ya, organisasi masyarakat yang memang dibentuk dari kesejarahan para pendiri republik ini. Nah, kami berharap sekali ikatan emosional kami dengan dan kita semua dengan para veteran itu tetap harus ada berkelangsungan, dan tanpa ada campur tangan pemerintah itu sendiri organisasi ini juga nggak bisa hidup. Nah, kita kan sering mengadakan setiap 20 November Napak Tilas. Jadi bagaimana panji-panji sakti Gusti Ngurah Rai diarak ke seluruh Bali ya dengan tata cara atau protokoler dengan kreativitas masing-masing daerah. Nah, itu setiap 20 November kita lakukan. Akan tetapi setiap 20 November itu pula kita susahnya minta ampun meminta support dari pemerintah. Bukan apa-apa, itu kan hari penting, momen penting di Bali ya. Support sokongan terutama material ya Mbak ya. Saya rasa kita mohon maaf sekali nampak seperti pengemis ya artinya. Padahal itu untuk keberlangsungan dari karakter mentalitas dari generasi muda kita. Mereka harus terus tahu sejarahnya. Apakah ya mungkin aja belum tentu juga para pimpinan daerah saat ini tuh tahu bagaimana cerita perjuangan Gusti Ngurah Rai, apa itu yang jempane yang diusung oleh anak-anak yang ikut Napak Tilas itu. Nah, itu maksud saya. Jadi perhatian, tidak hanya spirit mereka untuk oh kamu harus jadi anak yang begini. Nggak bisa hanya itu, tapi support dari realitas program-program kerja dari pemerintah yang juga mengarah pada kegiatan-kegiatan pendidikan berbangsa bernegara, bela negara, dan untuk membentuk karakter generasi muda. Itu yang saya sangat ini. Kalau nggak ada pemerintah di sini, nggak mungkin Pak Rai juga bisa ngeluarin gocek sendiri, saya ngeluarin gocek sendiri untuk melakukan itu. Ya harus ada dukungan dari semua pihak, khususnya pemerintah yang memegang apa ya istilahnya keputusan ya, seperti itu kira-kira. Kalau Pak Rai, apa nih harapan terhadap bangsa kita tercinta ini ke depannya? Ya tentu yang namanya kita berbangsa ini tidak hanya sekedar ada 100 tahun gitu, tapi selamanya ribuan tahun. Dan ini sekarang kita sudah menuju ke 78 tahun. Ya tentu saya sendiri ingin mengatakan bahwa mari bangun bangsa ini bersama-sama, bersatu padu. Bangsa ini tidak bisa dibangun oleh satu orang. Bangsa ini dibangun oleh semua orang yang ada di Republik Indonesia, bersatu padu, kemudian keluarkan apa yang kita miliki, yang kita mampu. Tentu setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan harus kita hargai. Dengan kemampuan apapun yang sudah dia berikan, kita hargai, kita bersatu padu, tentu bangsa ini semakin kuat. Kalau kita sudah bersatu padu, tidak akan bisa bangsa manapun bisa memecah belah kita. Karena apa? Bersatu padu ini sudah rekat dia. Sudah rekat. Kemudian dengan kemampuan-kemampuan yang tadi saya katakan sekecil apapun, asal dia optimal, dengan bersatu padu, bersatu ini, bangsa manapun tidak akan mampu memecah belah kita. Iya. Wah, luar biasa ini Pak Rai dan Mbok Gung Tin. Matur semua sudah hadir di Bali Now, ini memberikan pengertian dan memberikan apa ya kepada para pemuda di luar sana. Semoga apapun usaha, apapun kegiatan dari organisasi pemuda Pancamarga ini sangat bermanfaat bagi bangsa kita. Ya, matur semua. Sama-sama. Baik pemirsa Bali Now, itu tadi bincang-bincang saya bersama Pak Rai dan Mbok Gung Tin dari organisasi Pemuda Pancamarga. Semoga bincang-bincang kami tadi bisa memberikan manfaat yang baik bagi kita semua. Saya Heni Shanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi, Santi, Santi Om. Merdeka. Merdeka.